Bayangkan, dua pria duduk di sebuah kantor yang nyaman di suatu tempat, menyesap minuman energi, menggulir daftar tugas, dan sesekali keluar untuk istirahat merokok. Mereka mungkin terdengar seperti para programmer yang sedang lembur di mana saja di dunia, tapi ini adalah Ukraina dan mereka adalah pilot drone. Mereka membunuh tentara Rusia dari balik komputer, dari balik meja yang nyaman, bermil-mil jauhnya. Ukraina benar-benar mengubah permainan ini dengan berbagai cara. Perang ini telah diubah menjadi sesuatu yang sangat mirip dengan video game. Dan bagian terbaiknya adalah Ukraina menang karena hal itu. Gambar itu saja sudah cukup menunjukkan betapa besar perubahan yang terjadi dalam perang ini. Ketika Rusia melancarkan invasi pada tahun 2022, strategi awalnya terlihat familiar. Barisan tank besar maju dengan dukungan serangan artileri massal dan jumlah pasukan yang sangat banyak. Bagaimanapun juga, Rusia memiliki sekitar 190.000 tentara yang dikerahkan di dekat perbatasan Ukraina. Dari total pasukan aktif, hampir 900.000 orang. Ukraina memiliki sekitar 160.000 tentara aktif menjaga garis pertahanan. Anda tak bisa menyalahkan Rusia berharap kemenangan cepat dan telak lewat keunggulan konvensional. Namun ada hal tak terduga dalam perjalanan menuju Blitzkrieg yang diharapkan. Drone. 3 tahun kemudian, perang berubah jadi pertempuran drone yang melelahkan dan penuh teknologi, di mana operator terbaik bisa menimbulkan kerusakan lebih besar dalam satu shift daripada seluruh kolom lapis baja selama seminggu. Jangan salah, Rusia masih unggul dalam jumlah. Mereka masih punya artileri. Pasukan aktif mereka sebenarnya telah bertambah menjadi sekitar 1,2 hingga 1,5 juta sejak invasi dimulai, dengan sekitar 600.000 dikerahkan ke Ukraina. Ukraina berhasil mengumpulkan sekitar 880.000 tentara lewat undang-undang mobilisasi agresif yang mewajibkan militer bagi usia 25 hingga 60 tahun. Secara matematis, Rusia masih unggul di atas kertas. Di pusat perubahan ini ada 2 teknologi, yaitu drone yang telah disebutkan sebelumnya dan layanan internet satelit Starlink. Yang terakhir langsung membantu yang pertama sehingga kelemahan operasi drone hampir hilang. Jadi begini, tim drone tradisional harus tetap berada dalam jarak sekitar 15 hingga 20 mil dari target mereka. Agar tetap dekat, mereka mendirikan markas di bunker improvisasi dekat garis depan dan memakai kamuflase untuk menghindari serangan artileri serta drone Rusia. Itu pekerjaan yang sangat berbahaya dan tanpa perlindungan, makin beresiko karena mereka harus menjalankan misi ofensif, pengintaian, pengawasan, serta mendukung drone lain di medan perang. Dan ketika Rusia meningkatkan kemampuan drone mereka sendiri, seperti mengerahkan drone FPV serat optik yang dapat melewati pengacau sinyal, posisi-posisi di garis depan itu menjadi semakin berbahaya untuk ditempati. Namun unit Nemesis, yang sebelumnya dikenal sebagai Resimen Sistem Tak Berawak Terpisah ke-412, adalah salah satu yang pertama kali mengajukan pertanyaan sederhana namun revolusioner. Bagaimana jika para pilot tidak perlu berada di dekat garis depan sama sekali? Jawabannya, kembali ke Starlink. Dengan mengintegrasikan terminal satelit langsung ke dalam drone, secara fisik memasang piringan di atas pesawat, drone dapat terhubung ke internet dan dikendalikan dari mana saja di bumi selama ada koneksi yang stabil. Seperti yang dikatakan salah satu pengembang drone Nemesis, ketika ada ide besar untuk memasang Starlink, masalah jangkauan garis pandang radio langsung hilang. Jarak antara operator dan drone pada umumnya tidak lagi memiliki arti apa-apa. Dengan meningkatkan jangkauan efektif, integrasi dengan Starlink mengubah seluruh model operasional dan perhitungan risiko dan manfaat bagi Ukraina. Kru darat masih harus berada relatif dekat dengan garis depan, cukup dekat untuk meluncurkan dan merawat drone atau mengisi ulang amunisi. Namun, para pilotnya sendiri bisa berada di sisi lain negara. Operator bisa duduk di kantor hangat di Kiev, di meja dengan smoothie dan menjatuhkan 3 hingga 4 peluru artileri dalam satu misi. Seorang tentara sungguhan dengan pelatihan yang tepat kemudian bisa dipanggil hanya untuk mempersenjatai ulang perangkat dan memastikan posisi pertahanan tetap terlindungi dan tidak terlihat. Jangkauan itu didokumentasikan reporter Kiev Independent yang menghabiskan shift malam bersama 2 operator Nemesis di kantor aman di Ukraina, menyaksikan mereka menjalankan misi tempur melalui 2 monitor Dell. Oleg dulunya adalah seorang videografer sebelum perang. Anton adalah seorang insinyur di pabrik beton. Keduanya menjadi sukarelawan pada awal 2022 dan akhirnya menjalankan misi jauh di dalam wilayah yang dikuasai Rusia, atau dari kursi kantor di belakang zona penyangga besar tanpa suara artileri yang melintas di atas kepala. Sekarang sebelum membahas apa yang telah dicapai Nemesis, ada baiknya meluangkan waktu sejenak untuk memahami bagaimana mesin-mesin ini sebenarnya beroperasi sekarang. Karena ada kesenjangan besar antara drone menjatuhkan bom ke tank
dan rantai teknologi sebenarnya yang memungkinkan hal itu terjadi. Drone Nemesis dan kerabat barunya seperti Vampire dan Kajan adalah quadcopter atau hexacopter berukuran besar dengan 4 hingga 8 rotor yang berputar secara bersamaan untuk mengangkat muatan yang cukup berat. Nemesis sendiri memiliki lebar lebih dari 1 meter di antara keempat motornya. Dibandingkan dengan drone video komersial yang dimodifikasi yang digunakan pada awal perang untuk mengintai musuh, Nemesis adalah platform serangan yang benar-benar dibuat khusus dengan spesifikasi yang sesuai. Pesawat ini membawa sekitar 11 kg bahan peledak pada sistem suspensi eksternal yang dipasang di bawah rangka. Mekanisme pelepasannya sangat sederhana, terbuat dari tali dengan cincin pengunci yang menahan setiap amunisi di tempatnya. Ketika operator memicu pelepasan, kunci akan terbuka, cincin terlepas, dan amunisi jatuh. Isi dan pembagian amunisi sebenarnya dapat dipisahkan menjadi 2, bahan peledak besar untuk target yang diperkuat, atau hingga 8 bom kecil untuk kendaraan ringan dan personel. Beberapa konfigurasi juga membawa ranjau anti-tank, memungkinkan drone untuk menanam bahan peledak di jalan atau jalur kendaraan dari jarak jauh dan kembali ke pangkalan. Jika terpaksa, ranjau anti-tank tersebut tetap merupakan bahan peledak yang dijatuhkan dari udara yang sangat baik karena dapat menghancurkan tank tua seperti yang semakin sering kita lihat digunakan oleh Rusia dalam beberapa tahun terakhir. Kecepatan drone ini juga mengejutkan dengan kecepatan maksimum antara 40 hingga 50 mil per jam tergantung pada beban muatan yang dibawa. Muatan lebih berat membuat kecepatan, jangkauan, dan manuvrabilitas berkurang, sehingga manajemen operasi harus menyeimbangkan antara daya hancur dan kecepatan. Navigasi drone itu sendiri dikendalikan melalui kombinasi sistem GPS dan tautan satelit dengan integrasi Starlink yang telah disebutkan sebelumnya sebagai tulang punggung komunikasi. Mereka menggunakan tautan radio COFDM dengan bandwidth tinggi yang terhubung ke stasiun darat Starlink bergerak atau ke drone lain, bisa dibilang drone induk, yang terbang di ketinggian tinggi di dekatnya. Namun, alat terpenting dalam perlengkapan operator adalah kamera termal. Kebanyakan misi dilakukan malam hari karena pencitraan termal lebih efektif, tanda panas lebih jelas di latar belakang dingin. Operator mengamati medan perang lewat citra termal hitam putih, di mana mesin panas atau orang tampak sebagai bentuk putih terang dan ladang dingin tampak abu-abu. Mengidentifikasi kendaraan lapis baja, pos komando, atau kelompok tentara tersembunyi memerlukan mata terlatih untuk menafsirkan dan bertindak cepat. Pelatihan operator sangat intensif karena Kementerian Pertahanan Ukraina sudah menetapkan kebutuhan untuk mengoperasikan platform ini. Peserta pelatihan mengikuti latihan intensif menggunakan optik termal dan penglihatan malam, berlatih mengenali target tersamarkan dan posisi tersembunyi dalam kondisi medan perang realistis. Dan kru darat harus menjalani pelatihan penanganan bahan peledak sejak hari pertama, karena mereka terus-menerus memasang amunisi aktif ke pesawat kecil yang membawa amunisi aktif yang harus ditangani dengan aman hingga saat pesawat itu lepas landas. Sementara tentara memang cocok untuk menjadi kru darat, Ukraina berhasil merekrut talenta yang mengejutkan untuk bagian operator. Gamer. Dengan koordinasi tangan dan mata yang diperlukan untuk gerakan cepat, seseorang yang berpengalaman bermain game tembak-menembak orang pertama bisa lebih mudah menjadi operator drone yang andal. Tidak mengherankan juga bahwa umpan balik haptik yang diperlukan untuk mengendalikan drone membuat baik Ukraina maupun Rusia menggunakan controller konsol sebagai platform utama untuk mengoperasikan drone. Ketika misi berjalan lancar, hasilnya akan terlihat seperti ini. Drone naik ke ketinggian, lalu tayangan termal diaktifkan. Seorang navigator mengidentifikasi koordinat target dari paket intelijen. Operator mengarahkan drone ke posisi di atas target dan menghitung balistik pelepasan dengan memperhitungkan ketinggian, kecepatan, dan angin. Kemudian, serangan sebenarnya hanyalah melepaskan salah satu pemicu amunisi pada saat yang tepat. Bahan peledak dijatuhkan, drone menjauh. Lalu drone itu, atau bahkan drone lain, memastikan serangan tepat sasaran melalui siaran sebelum bersiap untuk misi berikutnya. Proses peluncuran hingga serangan terkonfirmasi dapat terjadi dalam waktu kurang dari 1 jam. Dan ketika Anda memiliki pilot yang beroperasi sepanjang malam dari kantor yang aman ratusan mil jauhnya, hal itu bisa terjadi beberapa kali dalam satu shift di berbagai pergantian kru darat tanpa satupun operator harus berada di dekat garis depan. Itulah ritme baru dari perang ini. Bukan serangan parit, bukan barisan tank, melainkan antrean misi shift malam yang dikirim ke layar, dijalankan oleh operator joystick tanpa risiko terkena tembakan artileri musuh. Implikasi dari kemampuan itu melampaui satu misi yang mengesankan. Pikirkan apa artinya bagi keunggulan strategis inti Rusia.
Dalam 3 tahun terakhir, salah satu alat paling efektif Moskow adalah kesediaannya mengorbankan nyawa. Rusia melakukan serangan gelombang manusia, yaitu infanteri massal untuk menaklukkan pertahanan Ukraina dengan jumlah besar, meski menimbulkan banyak korban demi kemajuan bertahap. Strategi ini berhasil meski suram, karena Rusia punya cukup penduduk untuk melakukannya, Ukraina tidak. Jika ingin tahu lebih lanjut tentang taktik Rusia dan alasan kegagalannya, berlanggananlah The Military Show. Kami punya puluhan video tentang topik itu dengan statistik mendalam dan alasan utama ekonomi serta politik ketat Rusia sebagai penyebabnya. Jika Ukraina bisa mengerahkan seluruh armada drone yang dioperasikan dari jarak jauh, mereka bisa sepenuhnya menyingkirkan salah satu alat utama Rusia untuk memaksa. Anda tak bisa menguras habis sebuah unit drone dengan artileri atau mengancam pilot di luar jangkauan artileri. Biaya manusia pun berubah secara mendasar. Resimen Nemesis ke-412 sudah menunjukkan hal ini dalam skala besar. Unit ini secara resmi dibentuk pada Desember 2023 dan diberi tugas dengan misi khusus, menghancurkan sistem pertahanan udara Rusia, mengganggu jalur logistik, dan melumpuhkan artileri. Misi ini bertujuan mengeliminasi target bernilai tinggi di belakang garis musuh dengan menembus dan menyerang sasaran yang dianggap aman oleh Rusia. Pada awal tahun 2025, unit tersebut telah melakukan lebih dari 10.000 sorti tempur. Misi-misi itu menghasilkan lebih dari 1.000 target yang dipastikan hancur, dan kerusakan pada lebih dari 5.500 target lainnya. Lebih dari 2.000 ranjau dipasang dari jarak jauh hanya dengan menggunakan drone. Hanya pada bulan Januari 2025, resimen tersebut mengklaim telah menghancurkan lebih dari 100 unit peralatan. Secara lebih luas, mereka telah melaporkan lebih dari 1.000 target yang dipastikan hancur selama 10.000 misi pertamanya, menyoroti skala dan konsistensi operasi mereka dari waktu ke waktu. Artileri telah menjadi fokus utama resimen tersebut. Angkanya mencerminkan hal itu. Sejak awal tahun 2024, Resimen Nemesis ke-412 telah menghantam 2.500 howitzer dan meriam Rusia. Itu adalah kampanye sistematis tanpa henti terhadap kemampuan tembakan tidak langsung utama Rusia, serta sistem senjata yang sama yang telah terus menggerus posisi pertahanan Ukraina selama 3 tahun. Namun serangan yang paling mencolok adalah pada pertahanan udara Rusia, sistem yang melindungi pasukan Rusia dari pesawat dan rudal Ukraina. Hanya pada bulan Agustus 2025, Nemesis menghancurkan 2 sistem rudal anti-pesawat Tor, 1 peluncur Buk, dan radar miliknya. Perkiraan kerugian Rusia dari 1 bulan operasi itu mencapai 80 hingga 90 juta dolar. Resimen itu terus mencari cara baru untuk menghilangkan ancaman Rusia sepenuhnya. Pada awal tahun 2025, Nemesis menghancurkan 60 drone serang Shahid dan Gerbera milik Rusia menggunakan drone pencegat eksperimental buatan mereka sendiri yang bernilai $1.000. Ini adalah drone yang memburu drone lain tanpa membahayakan manusia. Sebagai perbandingan, satu Shahid harganya sekitar $150.000. Secara ekonomi, pertukaran itu nyaris absurd. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, unit tersebut berkembang dari batalion menjadi brigade penuh, menyumbang sekitar 20% dari semua serangan yang dikonfirmasi terhadap sistem pertahanan udara Rusia di wilayah pendudukan, dan menghancurkan peralatan musuh senilai sekitar $3 miliar. Dan kemudian, ada aspek lain, di mana hal ini terhubung dengan sesuatu yang diam-diam sedang dibangun Ukraina secara paralel. Sebuah sistem yang membuat seluruh ekosistem drone beroperasi seperti sebuah permainan kompetitif. Kementerian Transformasi Digital Ukraina meluncurkan program Bonus Army of Drones, sistem insentif berbasis poin yang memberi nilai untuk setiap konfirmasi target yang berhasil dihancurkan di medan perang. Anda bisa mendapatkan 6 poin untuk menewaskan seorang tentara musuh, 20 poin untuk merusak tank, 40 poin untuk menghancurkan tank, hingga 50 poin untuk menghancurkan sistem roket bergerak tergantung pada kalibernya. Angka-angka ini terus disesuaikan berdasarkan apa yang menurut pimpinan Ukraina merupakan ancaman paling mendesak di sepanjang garis depan yang membentang 600 mil. Insentifnya adalah poin-poin tersebut kemudian digunakan untuk memesan peralatan baru atau mengisi ulang amunisi, atau bahkan untuk mendukung pelatihan lebih banyak operator drone. Dengan mengumpulkan poin, setiap unit drone mendapatkan gambaran waktu nyata tentang target apa saja yang paling sering muncul di lapangan, dan bagaimana taktik mereka saat ini dibandingkan dengan apa yang dimiliki Rusia untuk mencegah mereka. Dan hasilnya bisa sangat mencolok, seperti yang dijelaskan langsung oleh Mikhailo Fedorov, Menteri Transformasi Digital Ukraina. Kami meningkatkan jumlah poin untuk eliminasi infanteri dari 2 menjadi 6, dan itu menggandakan jumlah musuh yang dihancurkan dalam 1 bulan.
Dengan menyesuaikan angka di spreadsheet, Ukraina berhasil menggandakan tingkat pembunuhan terhadap infanteri. Tidak ada peralatan, taktik, atau perintah baru, hanya insentif yang diubah. Poin-poin tersebut langsung digunakan dalam sistem pasar digital yang dibangun Ukraina bernama Brave One, yang pada dasarnya digambarkan oleh pejabat sebagai Amazon untuk militer. Sebuah skuad berprestasi tinggi seperti Magyar's Birds dilaporkan telah mengumpulkan lebih dari 16.000 poin, cukup untuk membeli ratusan drone FPV dan puluhan pembom berat. Semuanya dipilih sendiri oleh para operator berdasarkan apa yang efektif di sektor mereka masing-masing. Hal ini relevan dengan model perang jarak jauh berbasis Starlink, bukan hanya karena poinnya, tapi juga apa yang diungkapkan dan dihargai oleh sistem tersebut. Karena setiap eliminasi yang terkonfirmasi memerlukan dokumentasi video agar memenuhi syarat untuk mendapatkan poin. Ukraina secara bersamaan sedang membangun basis data operasi tempur drone paling komprehensif yang pernah dikumpulkan. Dan proses dokumentasi itu secara alami menampilkan operator terbaik di seluruh pasukan. Keahlian menjadi terukur, bakat menjadi terlihat. Pilot-pilot berbakat mampu menerbangkan pembom berperalatan termal di wilayah pendudukan pukul 2 pagi dan konsisten mengenai pintu ruang bawah tanah pada percobaan pertama atau kedua. Dapat diidentifikasi, dikembangkan, dan diberikan peralatan yang lebih baik. Padukan itu dengan model operasi jarak jauh dan sesuatu yang kuat akan muncul. Operator dengan poin tertinggi tak harus dekat garis depan. Mereka bisa bekerja dari lokasi yang aman, bergantian dengan beberapa kru darat yang ditempatkan di sektor berbeda, masuk kembali ke drone baru saat pesawat lain mengisi ulang daya, dan menjalankan misi demi misi tanpa pernah masuk ke zona bahaya. Sistem poin menemukan pilot terbaik. Integrasi Starlink membuat mereka tetap hidup untuk terus mencetak poin. Tapi semua ini tidak akan berjalan tanpa orang-orang di darat. Kru daratlah yang menyiapkan drone, menangani amunisi, dan mengelola lokasi peluncuran. Paparan mereka menurun berkat model jarak jauh, namun mereka tetap ada dan efektif menciptakan kantong operasional yang memungkinkan segalanya. Seorang pilot jarak jauh yang terampil hanya sebaik tim depan yang merawat pesawat dan mempertahankan wilayah tersebut. Prajurit di garis depan tidak lantas tergantikan oleh drone. Merekalah titik jangkar yang menjadi pusat perputaran operasi jarak jauh. Saat pasukan darat mempertahankan posisi defensif kuat, mereka membentuk titik peluncuran maju yang stabil untuk digunakan pilot jarak jauh secara bergantian. Saat titik-titik tersebut maju lebih jauh ke depan, atau saat pasukan darat mempertahankan wilayah yang jika tidak akan diperebutkan, jangkauan operasi drone jarak jauh pun ikut meluas. Ini adalah lingkaran umpan balik antara pertempuran konvensional dan kemampuan serangan jarak jauh. Masing-masing saling memperkuat. Tidak ada yang dibangun Ukraina yang benar-benar baru secara konsep. Gagasan untuk menjaga orang-orang yang melakukan pembunuhan tetap aman, jauh dari target yang dibunuh, sudah setua peperangan jarak jauh itu sendiri. Pesawat pengebom telah menyerang target dari ketinggian sejak Perang Dunia I. Artileri sudah melakukannya bahkan sebelum itu. Kita sudah memiliki rudal jelajah, amunisi berpemandu jarak jauh, dan pesawat serang berbasis kapal induk. Prinsipnya tetap sama. Menjatuhkan amunisi ke target tanpa menempatkan orang-orang kita sendiri dalam risiko pembalasan langsung. Yang benar-benar baru di sini adalah skala, biaya, dan kecepatan iterasinya. Sebuah rudal jelajah harganya lebih dari $1 juta. Drone Nemesis biayanya hanya sebagian kecil dari itu dan mampu terbang lebih dari 20 misi sebelum perlu perawatan besar. Sebuah misi F-35 membutuhkan infrastruktur, pilot terlatih, rantai pasokan, dan bertahun-tahun pengadaan. Pembom berat dengan Starlink bisa dirakit startup Ukraina, diperbarui firmware, dan siap beroperasi dalam beberapa minggu setelah desain baru diuji. Ukraina menggelar demonstrasi dunia nyata berskala besar pertama tentang dampak peperangan jarak jauh di tingkat regu. Mereka melakukannya dengan perangkat keras komersial, integrasi improvisasi, dan insentif gamifikasi lewat aplikasi. Hasilnya sedang dipelajari oleh setiap kekuatan militer yang serius di dunia. Karena negara yang mampu memproduksi 200.000 drone per bulan dari bengkel yang sebelumnya hampir tidak ada sebelum 2022, dapat melipat gandakan 3 kali lipat kedalaman serangan efektifnya. Mencegah kendaraan lapis baja Rusia memiliki area persiapan yang aman dalam 90 mil dari garis depan, serta mengidentifikasi dan memberi penghargaan pada operator terbaik lewat pasar digital. Bayangkan apa yang bisa dicapai pasukan NATO yang didukung sumber daya penuh. Bayangkan seluruh kru yang ditempatkan ratusan mil dari garis depan manapun dengan akses ke koridor pengawasan terus-menerus yang disediakan oleh citra satelit dan kombinasi drone FPV serta drone jarak jauh yang dipantau selama 24 jam sehari. Mereka dapat menjalankan misi pencarian dan penghancuran seperti petugas yang mengatur order transportasi daring.
Saat ini, Ukraina sedang menjalani versi awal yang masih mentah dari masa depan ini, dengan 2 orang duduk di sebuah kantor yang nyaman di suatu tempat di pedesaan, di depan sepasang monitor Dell, menghabisi tentara Rusia satu persatu sambil mengejar skor tertinggi. Permainan telah berubah dan Ukraina menyadarinya sejak awal. Dan jika seluruh dunia memperhatikan, dan memang demikian, cara perang dijalankan tidak akan pernah kembali seperti dulu lagi. Jika Anda ingin tahu bagaimana Ukraina berhasil tanpa industri yang berjalan, jawabannya adalah inovasi dan kebutuhan mendesak. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal itu, tonton video ini. Atau untuk tetap mendapatkan informasi terbaru tentang peristiwa terkini dalam perang di Ukraina atau geopolitik global, berlanggananlah The Military Show untuk video harian.